Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa menyesal akan sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan sejak dulu misalnya atau suatu saat, namun kita pada akhirnya tidak bisa melakukannya karena waktunya sudah terlewat? Atau kesempatan yang ada awalnya lalu kemudian kesempatannya hilang. Ya, sehingga kita cuma bisa menyesal. Kenapa ya waktu itu nggak saya ambil? Kenapa waktu itu saya nggak lakukan? Begitu. Nah, itu adalah hal yang mungkin tidak bisa dihindari dari kita. Karena ada kalanya memang kita sebagai manusia itu menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu begitu saja. Membuang kesempatan begitu saja. Ketika ada sesuatu hal yang seharusnya bisa kita lakukan dan kerjakan, tapi kita lewatkan. Ya, mungkin kita tunda atau apa, sehingga kemudian yang bisa dilakukan hanyalah menyesal. Sayang sekali kalau misalnya kita mengalami hal tersebut. Ya, kita pasti akan merasa atau akan dihantui dengan pikiran bersalah begitu ya. Kenapa nggak kemarin-kemarin dan lain sebagainya. Dan ketika saat ini kita juga kembali menghadapi situasi COVID yang semakin tinggi dengan varian Delta ya yang cukup mengkhawatirkan begitu karena punya penularan yang cukup cepat begitu, lebih cepat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan sekarang ini luar biasa peningkatannya. Ada hal-hal yang mungkin menjadi pilihan tindakan kita juga pada saat ini. Ya, termasuk ada juga orang-orang yang masih saja mempergunakan waktu dengan berteriak-teriak mengatakan bahwa COVID itu tidak ada, COVID itu konspirasi misalnya. Ya, buang-buang waktu. Kenapa tidak fokus apa yang bisa dilakukan dengan situasi yang terbatas dan serba susah ini? Ya, dibandingkan membuang-buang energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Ya, malah mungkin juga beresiko juga untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau orang mengabaikan prokes, maka dia bisa menebarkan ancaman buat orang-orang di sekitarnya gitu. Dan ketika kemudian terjangkit, terpapar, berapa banyak lagi waktu yang harus terbuang. Sehingga pada saat ini kita ingin belajar. Sangat benar bahwa waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan bagaimana kita melihat di mana Tuhan di dalam waktu-waktu yang kita biasa lakukan dan isi itu. Firman Tuhan melalui surat Efesus pasal 5 ayat 15-16 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, kata firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bijaksana. Kita diminta, diingatkan untuk bisa bijaksana dalam mengelola waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita. Ketika dalam konteks tertentu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, itu yang dilakukan. Jangan hal-hal lain dulu. Ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna, yang membangun, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita utamakan. Khususnya pada saat ini. Sehingga kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa ada sesuatu hal yang tetap bisa kita kerjakan. Walaupun ada berbagai macam kesulitan juga yang kita tidak bisa hindari. Dengan demikian kita belajar pada saatnya. Memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat begitu ya, dan kita udah nggak bisa apa-apain. Tetapi itu akan bisa kita hindari kalau kita terbiasa. Yang utama melibatkan Tuhan dalam waktu-waktu yang akan kita isi dan lakukan. Sehingga kita akan menghargai waktu ini dan tidak akan menyia-nyiakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau nyatakan pada kami. Khususnya Engkau mengingatkan kami supaya kami menghargai waktu pemberian Tuhan, tidak menyia-nyiakannya, memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada saatnya dari segala sesuatu yang kami kerjakan, kami tahu bahwa itu adalah hal yang penting, itu adalah hal yang berarti di mata Tuhan. Dan pada saatnya kami juga semakin mengerti bahwa ketika kami berusaha untuk menyediakan waktu lebih untuk bersekutu dengan Tuhan, itu pun juga bisa menjadi satu sukacita tersendiri bagi kami.
Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami, khususnya di tengah situasi kondisi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Penatua Yani Sinaga. Tuhan Yesus memberkati.